Banyak yang bilang Scoopy itu adalah motornya kaum sebelah atau motornya cewek-cewek. Karena saya adanya motor Matic adalah motor Scoopy, kali ini mau saya bawa buat touring 1200 km PP dari Jogja sampai Bogor. Di episode 1, teman-teman bakal saya ajak riding menuju jalur selatan, ternyata 400 km sampai Cidaun. Ini lagi ngeres di Kulon Progo dan habis isi bensin. Kita mulai dari 31.385. Dan ini saya sudah selesai untuk sholat subuh di sini. Sekarang jam 5:13 hari Jumat. Waktunya untuk lanjut lagi perjalanan lewat Dandalos dan jalur lintas selatan menuju nanti ke Cianjur. Oke, gas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya sudah sampai di Kebumen. Ini di jalur pantai selatan Jawa atau yang disebut Pansela. Ada juga yang menyebut JJLS. Nah, ini jalannya lurus banget dari ini 67 km ya sampai sini. Ini saya masih lurus lagi sampai mentok, sampai Puring. Rencana itu nanti saya ngambil ke Puring, kemudian nanti naik ke arah Menganti, Pantai Ayah turun. Nah, di situ. Pagi ini berkabut ya. Tadi sebenarnya mau saya take, cuman masih gelap-gelap gitu, jadi kurang bagus. Makanya sekarang baru saya onin kamera. 2 jam dari rumah sampai ke Kebumen, Jogja Kebumen ya. Jaraknya 100 kilo. Tadi udah kejeda 20 menit untuk sholat subuh dulu di SPBU sebelum. Ya bener-bener kalau saya perjalanan misalkan mau sholat itu biasanya di SPBU timurnya ya persis Yogyakarta International Airport. Soalnya di situ toiletnya bersih banget, musolanya juga bersih dan enak banget, dan pengisiannya juga sana stasiunnya banyak sekali. Nah, sambil kita melihat ini suasana di Pansela Kebumen. Di sini banyak warung-warung di pinggir jalan karena ini juga merupakan jalur utama. Kalau orang mau ke Bandung, ke Bogor atau ke Jakarta yang via selatan pasti lewat sini gitu. Nah, saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan yang sehat dan perasaan yang bahagia ya, dan rezekinya semoga tetap melimpah. Kalau yang masih gabut tetap aja deh nanti sambil nonton video ini buat nemenin kamu kerja sama nemenin kamu bengong, boleh deh. Ini masih dalam suasana pagi, ini di Pansela Suwo. Bentar lagi kita mau naik bukit ke sana, jadi mau lewat Pantai Menganti. Ini jalannya halus banget di Pansela. Nah, karena nggak dilewatin sama trailer sama tronton sama truk di situ, makanya ini jalannya halus. Cuma sampai pertigaan yang tadi yang pertanahan. Nah, ini sudah halus banget. Waktunya habis ini kita lewatin jalan yang wasik banget. Wih. Nah, ini ada tulisannya Kebumen ke kanan, Karangbolong Cilacap ke kiri. Nah, kita mau ke kiri lewat jalur alternatif Menganti. Sekarang waktu menunjukkan jam 6.50. Orang-orang masih banyak yang mau berangkat sekolah dan berangkat kerja. Tapi iklimnya di sini nggak buru-buru ya, santai, slow down, kalem. Nah, itu teman-teman sudah kelihatan bukitnya, sudah kelihatan bahwa kita mau naik ke Menganti. Cakep ini. Kalau sudah ketemu jembatan berwarna kuning di dinding-dindingnya, artinya kita sebentar lagi bakal menanjak menuju area Pantai Menganti dan nanti turun ke Pantai Jetis, berpindah dari Kebumen ke Cilacap. Mulailah kita naik ke sini ya.
Wih, jalannya udah lebar, asik banget. Nih, jalurnya nih kalau lewat yang mana? Menganti Pansela yang sini, wih, cakep banget nih. Wih, sampai Pantai Ayah. Ini masih Kebumen ya. Sementara nanti kalau kita udah sampai ke Pantai Ayah itu, kemudian setelahnya udah mau Cilacap. Jadi udah mau sampai Cilacap ini. Nah, Kebumen ini adalah tetangga terdekat Jogja. Purworejo, Kebumen ini. Wih, cakep ini. Ini banyak pohon kelapa kecil-kecil kayak gini. Semua di jalan yang sini ini sudah halus. Sebenarnya ini cukup untuk satu mobil. Kemudian sini masih motor. Masih ditambahin lagi sebelah kiri ini nanti ada coran semen di sini. Kemudian di sebelah kanan ini sudah ada pembatas untuk jalan. So ini aman banget deh kalau buat riding ke sini. Ini masih lurus lagi. Oke. Bentar lagi sampai alun-alun Karangbolong. Itu teman-teman, tempe tuh, tempe Kebumen tuh. Banyak banget tuh. Kalau digoreng enak itu jadi mendoan tempe Kebumen. Kayaknya sih harus sarapan yang ada tempe mendoannya di sini yang digoreng left. Terima khasnya Kebumen sini. Semoga nanti ketemu deh di atas. Nah, kita masih naik bukit ini lagi. Nah, ini kemana ya? Kita ke yang ke kanan. Kalau kiri ke Pantai Karangbolong. Masih lanjut lagi. Ini kita sampai di masih Kebumen ya. Masih Kebumen. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat pemandangannya di sebelah kanan ini sudah banyak pohon-pohon kelapa. Jadi di sini penghasil kelapa ya. Masih 19 menit lagi untuk sampai Pantai Ayah. Dan ini saya benar-benar terharu. Ini jalannya lebar, asik banget jalannya lebar. Enak. Kalau dulu ini jalannya sempit. Ini jalannya sempit jadi masih banyak yang rusak. Sekarang udah enak. Ini habis ini ada tanjakan lagi. Ya. Nah, setelah di remap, untungnya itu espresso ini di jalan naik tenaganya jadi tambah oke, nggak letoy seperti kemarin waktu saya bawa ke Bromo. Yuhu, wow, cakep tuh. Kita bakal naik lagi nih teman-teman. Masih di Pansela Menganti. Ini jalannya cakep betul. Weh, kelok-kelok aneh, luar biasa. Ini udah sampai di Karangduwur, Kebumen. Nah, ini kita udah di Landai, sudah turun. Tapi tenang aja, habis ini masih banyak kelok-kelokannya. Dan di sini rumahnya pada padat semua teman-teman. Rata-rata di pinggir jalan di sini. Masih khas desanya di Jawa Tengah. Dan saya lapar terus terang karena sudah keluar 3 jam. Tadi baru makan pop mie aja, belum keisi ganjal apa-apa. Ini sepertinya mau cari tempat makan. Memang tadinya rencananya makan mau di sini juga gitu. Cuman saya belum menentukan di mana tempat makannya. Nih teman-teman, wih, asik kan? Ini ya banyak yang berubah ya di sini ya. Saya pangling bener sama jalan di Pansela ini. Saya kira cuma depannya aja yang bakal halus. Ternyata udah sampai sini halus. Oke lah, ini sambil jalan, sambil tengok kiri kanan cari warung buat makan. Belum tahu nih, belum nyari di Google.
Oh, ini gunung dibelah ini kayak bukit ini dibelah. Batu kapur ini kemudian dibelah. Tadinya lewat mana ya jalan lama ya? Kayaknya nggak lewat sini ya jalan lama itu. Pelan sambil lihat ada warung makan nggak. Biasanya di desa-desa ini ada warung makan yang buka. Ini saya sampai di apa namanya ini, Meso Beach Club. Wih, dari atas ini view-nya best banget itu teman-teman. Loh, pantainya bawah kelihatan jelas nih. Luas banget ini, view-nya best banget ini. Ini jadi beach club buat bule-bule. Wah, sebenarnya kalau motor bisa masuk sampai situ cakep banget tuh. Nah, ini saya lagi berhenti nih sebentar di sini nih. Ini niatan saya mau makan di sini, tadi dah riset ternyata tutup ini. Sudah cukup untuk ngeresnya, sekarang waktunya lanjut lagi. Nah, ini nih view-nya best banget nih dari sini. Wih, cakep banget. Ini kita udah mau turun dan bentar lagi udah mau sampai di Pantai Ayah. Cepet banget ya. Tahu-tahu udah mau sampai Pantai Ayah. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sudah pemandangannya gunung-gunung, dan di sini masih banyak pepohonan. Itu pohon jati ya yang di situ. Saya nggak nyangka bisa secepat ini lewat yang Pansela Menganti ini, karena dulu biasanya kalau lewat sini harus ekstra hati-hati karena aspal grunjal gitu loh. SAG, salam asal aspal grunjal. Makan jam berapa? 7:30. Oke, prioritas makanlah. Nah, kita udah sampai di Pantai Ayah ini teman-teman. Nah, ini dia sederet, ini adalah Pantai Ayah nih. Tapi mohon maaf nih, ketutupan sama pohon bakau di sini. Jadinya kalang view-nya. Sebenarnya kalau motor sama mobil sampai situ bisa lihat view pantai langsung di Pantai Ayah itu. Nah, kalau yang ini nih Pantai Logending namanya ini. Nah, Pantai Logending ini mirip kayak di Pantai Gelagah atau Congot di Jogja itu. Sudah ada ini untuk pemecah-pemecahnya juga. Oke, masih dilanjut sambil nyari warung buat sarapan. Belum nemu-nemu sih ya. Atau iwak, Pak? Iya. Ngeres dulu nih di mana ini, perbatasan Kebumen Cilacap. Ini makan dulu prasmanan khas desa di warung. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan dulu buat ngisi energi. Enak banget ini, ikannya juga empuk. Jos recommended. Nasinya, ikannya enak karena seger, diambil dari nelayan. Ini nyantai dulu sambil ngabisin teh. Jadi habis itu baru jalan lagi. Udah selesai makan, waktunya untuk lanjut lagi. Waktunya bayar dulu. Aduh, habis makan terbitlah ngantuk, makanya harus jalan. Nanti tak tidur. Habis sarapan, waktunya berangkat lagi. Ini sudah sampai di Adipala. Nah, nanti kita akan melintasi Cilacap, kemudian nanti keluar di mana, lewat Jeruk Legi namanya, Jeruk Legi. Jeruknya nggak kecut. Nanti sampai gerbang itu perbatasan Jateng dan Jatim. Agak ngantuk ya emang kalau habis makan terus silir kayak gini, waduh lumayan ngantuk. Jalanannya ini sepi, nggak terlalu yang padat banget.
Nah ini kita udah mau masuk kota Cilacap, cuman kita ini nggak bakal sampai ke mana, ke kotanya ya. Kita mau belok kanan. Nah ini dia nih, masuk ke kota Cilacap. Ya seperti inilah di Cilacap. Jadi sudah terasa kalau di sini hangat, bahkan panas. Ambil di sini banyak banget truk besar karena udah jalan raya umum ya. Nah seperti inilah suasana di kota Cilacap. Ini daerahnya Karangkandri ya. Jadi di Cilacap ini ada dua PLTU, PLTU Karangkandri sama PLTU Adipala. Suppliernya listrik Jawa dan Bali, salah satunya dari sini juga. Jalan menuju kota ini coran ya, udah bukan aspalan lagi, coran. Mungkin karena di sini sering dilewati sama kendaraan-kendaraan besar, makanya sekalian dicor aja biar awet. Kalau di aspal nanti cepat banget kelupasnya, makanya ini terus dicor. Ini suruh belok kanan ya di sini. Oh iya, suruh belok kanan 300 meter lagi. Tapi yang mana nggak ada rambu-rambu ya. Ah lurus saja dah, nggak usah ikut alternatif seperti biasa. Sambil cari Indomaret Point, cari kopi lah yang seger-seger enak. Nah ini udah sampai di Tugu Lilin. Sayangnya ini lagi direnov Tugu Lilinnya, jadi nggak bisa lihat tuh yang namanya Tugu Lilin. Nah jam berapa nih? Jam 9.38. Oke masih lanjut lagi sambil lihat-lihat. Saya ini punya temen di sini, cuman lupa rumahnya mana, arah kota, jadi masih kesana lagi. Ini kita sudah mulai meninggalkan kota Cilacap dan mengarah ke Jeruk Legi ya. Teman-teman bisa lihat di sini jalanannya lebar. Dan di Cilacap ini walaupun kota, masih banyak lahan kosong di sini. Padahal dulu awalnya itu peradaban Cilacap sama Jogja itu lebih duluan Cilacap padahal ya daripada Jogja. Nah Cilacap ini juga punya bandara loh. Saya juga baru tahu itu, tadi lihat tulisan bandara Cilacap itu. Tapi mana itu bandaranya? Mungkin nanti lewat sebelum Jeruk Legi ya. Nah ini udah lepas dari perbatasan Cilacap ya, itu ya, bener ya. Nah ini waktunya isi bensin lagi. Tadi terakhir di 31 berapa ya, habisnya 2,69 liter. Oh sekalian ke kamar mandi, toilet. Oke, toilet. Nyari Indomaret Point susah ya, nyari es kopi. Akhirnya ketemu Alfamart. Ya udahlah, sini aja sambil ngabisin satu rokok. Sebenarnya nih kalau kopi lebih pilihan yang ke biru sih, nggak yang merah. Kalau belanja yang merah. Mana Cilacap tadi tengok-tengok nggak ada yang Indomaret Point, harus di point sendiri. Ini sekarang jam 10:14, lanjut lagi. Agak ngantuk dikit ya udah rest dulu. Namanya juga sendirian jadi bebas. Di sini gas lagi. Setelah cukup ngeres, waktunya ini jalan lagi. Nah sebelah kiri ini nih, ini dia bandaranya Cilacap, namanya Bandara Tunggul Wulung. Itu hampir sama dengan yang bandara di Gunung Kidul itu, cuman ini gede.
Nah kalau yang sini area Pertamina ya, udah beda, yang sebelah sana bandara. Masih kira-kira 1 jam lagi untuk masuk ke perbatasan Jawa Barat. Ayo semangat, walau siang-siang panas-panas, masih 1 jaman lagi untuk sampai ke perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Semangat, walaupun panas-panas tetap harus semangat riding. Nah tadi waktu isi bensin saya hitung itu 100 berapa ya, 150-an konsumsi BBM tetap aman. Besok saya tulisin deh untuk konsumsi BBM sama average-nya berapa kira-kira. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini dia nih, sampai yang namanya Jeruk Legi. Kalau di sini jeruk pasti legi. Legi itu artinya manis. Wih, asri, kayak apa ya, kayak di Mangunan di Jogja. Nah kalau pas lewat kayak gini enak nih, nggak kepanasan, agak teduh-teduh dikit. Oke, sorry duluan, kamu nggak rating. Teman-teman bisa lihat di samping kiri dan kanan ini tumbuh pohon jati yang sangat banyak. Memang ukurannya nggak terlalu besar sih ya, di sini paling diameternya 30 cm itu udah besar. Nah ini kalau kayak gini saya jadi keinget sama jalur di arah ke Pantai Maun, Pantai Pink ya, ke Pantai Pink, ke Lombok Selatan. Nah oke, yuk kita duluan. Sorry bos. Yuhu, ngiwut kan. Ini sama persis kondisinya dengan Pantai Pink di Lombok Selatan, cuman ini jalannya lebar. Nah suasananya ya coklat-coklat beginilah. Nah kalau teman-teman ada yang mau melintas ini, kalau malam pastikan lampunya itu yang terang ya, karena di sini gelap banget. Lampu-lampu yang ada ini juga ketutupan sama daun-daun ini, jadi nggak clear, cahayanya jatuh ke bawah tuh, bisa lihat ya di situ ya. Nah kalau siang teman-teman bisa mampir di saung-saung yang ada di sini buat rest sejenak. Tapi dari banyak warung di sini cuma sedikit yang buka. Nah misalnya kayak gini, yang tadi beberapa warung itu udah nggak buka lagi. Nah ini jalannya cakep banget nih, wih kan, view-nya mantap. Yuk masih kita lanjut lagi. Berdoa aja semoga hari ini cerah, enggak hujan ya, karena di atas kok agak-agak mendung gitu. Oke, nanti kita take lagi kalau ada yang bagus. Nah udah sampai di pertigaan Bantarsari. Ini waktunya kita belok kiri ke Pangandaran. Sebenarnya kalau nggak mau lewat Naringgul mau ke Bandung, tinggal lewat yang kanan aja itu udah selesai itu. Nah cuman ini saya mau ke Pangandaran, jadinya kita belok kiri. Nah ketemulah nih aspal halus. Oh iya, pasti ini nggak dilalui truk trailer sama truk tronton, makanya aspalnya nggak rusak. Saya pikir-pikir iya juga ya, aspal itu awet juga karena nggak dilewatin yang muatan berat gitu, karena trafficnya muatan berat yang tadi itu juga banyak. Jalurnya itu utamanya bukan yang lewat sini. Nah ini teman-teman, di atas kok mendung ya. Kita berdoa aja ya, kayak dulu pas ke Pemalang itu, semoga ini hanya teduh-teduh aja sih ya, nggak usah sampai biur gitu, biar perjalanannya enak. Masih 234 km sampai Pantai Kamara atau yang buat nginep. Saya juga belum pesan penginapan. Makan siang kayaknya masih entaran deh, nggak sekarang, soalnya masih kenyang banget. Tadi makan enak betul tadi sayurnya, cocok, terus spesial. Oke, nih jalurnya, nanti kita lewat pesisir pantai terus.
Ini namanya di Patemuan. Nah, dulu jalur yang lama itu tuh. Nah, kemudian dibikinkanlah jalur yang ini. Kayaknya ini yang nyambung di pantai selatan ya, jalur Pansela itu ya. Nah, kalau yang tadi itu lurus gitu, masih belok lagi, beloknya nikung banget. Nah, tembusnya seperti itu. Kita bentar lagi nih mau ke perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bentar lagi sudah finish. Dan sekarang jam berapa nih? 11:21. Kayaknya nih ya, kalau saya lagi touring, kalau Jumatan kayaknya ini saya masih lurus lagi. Jadi nanti enggak Jumatan. Boleh ya, untuk musafir boleh ya. Pertimbangannya apa? Karena saya bawa barang-barang ini dan saya sendiri ya. Sudah saya pertimbangkan. Kalau nanti ada yang komen kenapa lebih dipentingkan dunia, lebih dipentingkan apa, ya enggak gitu juga dong bos. Kita juga ada yang namanya antisipasi, kan begitu. Terus terang kalau tiap touring saya pasti bawa kamera, bawa HP. Itu bawa HP 2 atau 3. Ini masih di kamera GoPro ini masih ada beberapa lagi. Nah, makanya itu semuanya harus saya jaga barang-barang itu gitu. Ini sampai mana nih? Oke. Wah, jalannya lebar. Saya seneng banget lewat sini. Wis 4 tahun gak lewat sini, pangling betul, dan merasakan asik rek. Lewat sini enak. Nah, ini baru nemu aspal yang gerunjal-gerunjal, SAG. Salam aspal gerunjal. Nah, ini bentar lagi ke perbatasan. Entah kenapa kalau Jateng di Jawa itu perbatasan antar provinsi itu dipisahkan oleh sungai ya, oleh sungai, bukan oleh daratan. Sering banget Jawa. Nah, ini nih gapurannya nih, Jawa Tengah. Oke. Tuh, Jawa Tengah gapurannya. Nah, ini tandanya kalau mau masuk Jawa Tengah. Nah, bentar lagi kita akan ketemu sungai. Ini sungai apa namanya ya? Jembatan Pancimas. Tapi ini sungainya sungai apa ya? Serayu bukan? Oh, orang-orang pada berhenti di sini ya. Lihat apa tuh? Lihat bedil ya. Oh iya. Jawa Barat. Oke, mana nih tugunya Jawa Barat? Langsung disambut sama apa? Kali Pucang atau apa ya ini namanya. Nah, ini dia nih. Kalau kanan kita ke Banjar sama ke Tasik. Nah, kita yang kiri ke Pangandaran. Cuman ini nggak ada gapuranya atau tandanya Jawa Barat, nggak ada. Ya wes, 12 maneh weh. Lanjut. Oke, aku dengerin musik lagi ya. Ini kalau sambil ngomong nggak aku play untuk musiknya, soalnya pasti kedengeran di intercom. Waktunya ke Pangandaran. Let's go. Nah, ini nih ketemu yang jalur asik kayak gini nih. Wih, nih yang mau ke Pangandaran nih ada jalur asik nih. Wih, kelak-kelakan ini. Ini yang paling saya suka. Ngisi lagi yuk. Oke, enak banget. Sudah 1,5 jam saya riding dari SPBU tadi yang buat isi bensin. Ini baru aja berkurang 1 bar di sini. Kita nikmati jalan berkelok. Ini masuknya Ciamis ya, Ciamis atau Banjar ya ini ya. Oh, udah Pangandaran ini, udah masuk Pangandaran. Wih, jalannya kayak Naringgul. Mantap, cakep bener nih jalannya nih. Wih, let's go.
Alhamdulillah bisa sampai sini sebelum jam berapa? Sebelum jam 12 setengah 12. Alhamdulillah. Asik kan, guys? Kamu wajib coba kesini teman-teman, buat nyobain riding asiknya di Pangandaran. Yuk, bentar lagi ini udah mau habis nih kelokannya. Alhamdulillah, seger badan. Oke. Yang nggak kepengen nih, asik banget loh. Yuhu. Waduh, rugi kalau belum pernah nyoba kesini. Saya sih dulu udah pernah lewat sini sebelum ini juga dilebarin, cuman aspalnya nggak sehalus ini. Gila, sekarang aspalnya halus, cakep, keren ini. Penak. Masih di belakang 2 truk dan beberapa rider. Oke. Apakah di sini masih ada kera? Nggak ada, di sini udah jarang kera. Mantap, asri banget, rimbun. Wah, sopir truk seneng ini nyetir truk di sini. 7,7 km lagi menuju Pantai Pangandaran. Nah, akhirnya udah sampai nih di Pantai Pangandaran. Tuh ikon ikannya. Jalur non tunai via pintu utama. Oke, punya saya kalau non tunai. Tenang aja. Ada penitipan nggak ya kira-kira ya di masjid ya? Gimana? Dari Jogja. Ini buat apa ya, Pak? Emani. Oh, nggak pakai money, Pak. Oh, pakainya apa? Cash kalau nggak QRIS. Oh, cash aja deh. Berapa? 20 ya, Mbak. Saya kira bisa tap pakai ini. Kita udah termasuk Pantai Batu Hiu ya, Pak? Ya, ya. Oke. Oke. Kita masuk. Saya udah kangen lama nggak masuk ke sini. Terakhir 2020. 20.000 untuk masuk ke Pangandaran. Sudah termasuk ke tiket ke Pantai Batu Hiu. Mana itu Pantai Batu Hiu? Nggak tahu. Saya mau pulang ke Cidaun. Nanti nginepnya di Cidaun. Ya. Mbak, masih jam segini. Masih ya. Nah, seperti inilah isinya di Pangandaran. Jadi di dalam ini sudah banyak jajanan-jajanan atau food court yang eksklusif. Penataan pantainya bagus sih ya, daripada pantai yang lain. Ini termasuk yang bagus di Pangandaran. Bayar tiket 20.000 itu sudah Pangandaran sama Pantai Batu Hiu. Nah, cuman di sini modelnya komplek seperti ini, sudah masuk ke komplek warga. Nah, nanti kita ke sana tuh, ke kanan. Ini saya mau keliling dulu di Pangandaran di sini. Bisa. Nah, ini Pangandaran yang timur sampai sebelah sana bisa. Berangkat dari Jogja subuh, akhirnya tercapai juga buat jumuahan atau jumatan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Nah, seperti inilah teman-teman suasana di Pantai Pangandaran ini. Pantai Pangandaran yang mana ini? Ada yang barat sama timur ya. Jadi di sini banyak banget penginapan dan sebelah kanan ini sudah ke pantainya. Nah, enaknya kita bisa parkir di mana aja dan bisa langsung jalan ke pantai. Ini kayak balik gini, kayak puter balik gitu bisa. Yang Pangandaran ini. Nah, di sini sepi, nggak terlalu ramai. Penginapan juga terdeteksi tidak ada parkiran di sini. Nah, ini yang barat, ini yang pantai timur. Jadi kita tinggal muter aja. Nah, coba kita puterin dulu aja deh. Oh, kalau di sini boleh berenang sambil mutar-mutar. Sini banyak penginapan teman-teman.
Ini udah di notif sama jam suruh istirahat karena udah berapa, ada 2 jam ya, hampir 2 jam. Nah, ini waktunya untuk siap-siap istirahat dulu sebelum lanjut lagi. Nah, kita ambil lihat-lihat ya. Alhamdulillah ketemu masjid dan insya Allah aman. Waktunya kita sholat Jumat. Alhamdulillah ketemu masjid yang saya cari. Sampai masjid di dalam Pangandaran, keturutan juga Jumatan di Pangandaran 1156. Yuk siap-siap. Akhirnya saya memposisikan Jumatan tapi nggak mudeng sama artinya. Karena kalau di dusun kan biasa pakai bahasa daerah masing-masing. Termasuk tempat saya pakai bahasa Jawa. Nah, di Pangandaran ini pakai bahasa Sunda. Ya udah, yang penting masuk aja, ikut. Nah, ini udah selesai Jumatannya, siap-siap. Rame banget kan, mantap. Sampailah di Pangandaran. Nah, Pangandaran ini ada 2 sisi, pantai timur dan pantai barat. Ini saya berada di pantai timur Pangandaran. Wah, bedanya apa? Kalau pantai timur itu kita nggak bisa nih main-main pasir di sini. Ini otomatis airnya tinggi. Kalau yang pantai barat itu sana pasir ramah buat anak juga, buat keluarga. Saya ngeres sebentar karena habis ini masih perjalanan 200 km lagi sampai Pantai Kamara. Karena sekarang sudah jam 12.32. Alhamdulillah bisa Jumatan nemu tempat yang nyaman. Menikmati siang hari dengan angin sepoi-sepoi di pantai Pangandaran sangatlah syahdu. Bersiap untuk melakukan perjalanan lagi, masih 220 km sampai tempat ngeres atau sampai tempat penginapan. Sudah selesai Jumatan, waktunya untuk lanjut lagi karena perjalanan masih ya 200 km lah. Ini saya masih perjalanan pesisir pantai habis ini ya. Jadi di Pangandaran tadi numpang Jumatan. Setelah 3 kali ke Pangandaran, akhirnya saya bisa melihat ini apa yang namanya Lapangan Merdeka. Oke, kita belok kiri. Green Canyon, Batu Karas, Madasari. Oke, kita jalur sana ya. Kalau mau ke pantai yang banyak penginapannya, terus santai di kiri kanan bisa sambil jogging, paling cocok ya itu di Pangandaran. Enak banget, infrastrukturnya sudah masuk banget pokoknya di situ. Teman-teman wajib nyobain deh. Nah, ini ada sekolah SMKN Pangandaran. Bentuknya depannya juga ada ikonnya kapal karena ini di area pantai. Mungkin ini kotanya Pangandaran kali ya. Nah, ini udah ramai pusat-pusat ekonomi di sini. Oh, sudah ada Mr. DIY. Berarti kan sini kan bagus ya. Nah, kalau yang ke sini kalau nggak salah ini tembus sampai tadi Pangandaran lagi. Seharusnya kalau lewat loket terus kanan, lewatnya situ. Oke. Alhamdulillah siang ini nggak jadi mendungnya. Terik ya wis nggak apa-apa, terik disyukuri alhamdulillah. Yang penting terang benderang. Saya tadi makan jam berapa? Jam setengah 9 ya. Baru berapa? 3 jam setengah dari makan tadi. Berarti saya jeda sampai 2,5 jam lagi lah, nanti makan lagi 2,5 jam lagi biar nggak makan perjalanan masih jauh, nanti jatuhnya ngantuk lagi. Ngemil aja lah nanti di jalan cari cemilan batagor kayak atau apa, nanti beli aja. Belok kiri di daerah Parigi. Ini di sini juga ada bandara ini, mungkin bandara AU seperti di Cilacap tadi, bandara apa? Nusa Wungu atau Nusa Wigu.
Nah, ini kita sudah sampai di alun-alun Parigi. Parigi kalau di Trenggalek ada yang namanya Prigi, kalau di sini ada yang namanya Parigi. Tetap aja ikonnya ikan. Ikannya sama kayak di Pangandaran, warnanya sama. Ini pusat kabupatennya di Pangandaran kayaknya ya, soalnya ini ada Polres, ada mall pelayanan publik. Mungkin kantor-kantor lainnya juga ada di sini, cuman belum kelihatan aja. Oh, ini toh Grand Parigi Hotel, baru tahu hotelnya sekarang. Kita masih lurus lagi. Sebenarnya saya pengen Green Canyon ke sini, cuman kalau sendiri itu nggak asik ya ke piknik ke sini terus ke Green Canyon. Aduh, wis ora sip. Besok aja kalau pas bareng-bareng kita agendakan lagi Green Canyon body rafting. Ini kita sampai di Cijulang. Sebelah kiri saya ini aliran sungai yang nanti akan mengalir sampai ke laut, dan airnya jernih sekali, warnanya hijau, kelihatan seger. Sebenarnya sih udah agak lapar, nggak apa-apa lah, ntar masih bisa. Dasarnya saya ngelian lapar, gampang lapar. Nah, itu ada pesawat turun tuh. Bandaranya namanya Bandara Nusawiru. Nusawiru itu buat pesawat, buat oh iya, itu apa namanya, punya Bu Susi kan di Pangandaran ini ya, punya pesawat ya. Bu Susi kan punya pesawat juga. Oh iya, lupa bukan bandara khusus AU berarti. Eco Tourism Green Canyon. Oh, Green Canyon ini ya. Oke. Next kita agendakan ini sama teman-teman yang asik. Waduh, pokoknya jalur Pansela itu asik semuanya. Ada yang lurus kayak ngetrek, ada yang kelo-kelo, ada yang naik nanjak terus nggak habis-habis, ada yang turun. Waduh, ada yang di pinggir pantai, terus banyak hiburan emang. Masya Allah, indahnya view ini di pantai selatan ini. Aduh, seneng ini lihat hijau-hijau, mata saya seger tuh. Nah, ini akan kita mulai. Ini kita perjalanan nanti sampai pantai Camara. Itu kita lewat pinggir pantai terus, lewat pesisir pantai terus tuh. Nih, ini sebenarnya sebelah sini itu sudah pantai semua ini. Sudah tuh kelihatan lautnya. Cuman kalau di GoPro kelihatan kecil. Ini masih 98 km lagi dari Point Rest. Oke, makannya ntar aja. Nah, kelihatan kan tuh, pantainya kelihatan kan tuh. Wih. Ini sebenarnya motor bisa sampai situ, tinggal dicarikan jalannya, cari jalan yang bisa sampai situ. Ini udah pesisir pantai. Wih, cakep banget ini. Semuanya kalau mau ke pantai sini gratis, ini semuanya gratis, nggak ada TPR-nya ini di sini. Tuh kan, bisa masuk sampai situ tuh lewat jalan seperti ini tuh sampai sana. Wow, ini masih sampai 97 km. Ini seperti ini semua, jadi JLS lewat pesisir seperti ini, jadi bakal banyak view hiburan. Makanya saya memilih ridingnya di siang hari. Saya menghindari riding di malam hari karena sambil melihat view. Kalau malam saya udah mau buat istirahat aja, siang nanti buat riding aja biar kelihatan viewnya kayak apa. Malam kan kita cuma menikmatin, bisa gas. Nah, cuman nggak bisa lihat view. Nah, wah, jalannya sip, bagus semua, mantap semua. Jembatan Cibening. Oh kan, hiburan tersendiri, healing betul. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu. Ini sekarang belum ada, ini jam 2.
masih sabar cari cemilan di sini ya. 10 menitan lagi ya. Oke. Waktunya isi lagi. Udah habis nih. Penuh ya? Penuh ya, Kang? Punten ini. Ketemu airnya area cakep ini, banyak sawah. Wih, Sunda banget ini, banyak padi-padi. Nah, ketemu area pesisir pantai lagi nih. Ini masih di Tasikmalaya. Tuh kan. Banyak kapal sandar di sini. Soal lagi surut. Waduh, nyore di sini asik banget nih. Serius. Nah, di sini terparkir ini kalau sampai sana ratusan kapal ya teman-teman. Kemudian di sana ada menara. Nah, yang sebelah sana tuh yang hobi mancing, cocok banget buat mancing. Nah, kita ambil videonya dulu dikit-dikit. Oke. Motor sampai bawah. Kenceng. Di sepanjang jalan JLS ini kita akan disajikan dengan pemandangan sebelah kiri pantai lepas. Dan akhirnya saya memilih sejenak berhenti untuk melihat ratusan kapal yang terparkir di sini. Mungkin ini daerah Tasik ya. Wes dulu saya ambil beli snack sama teh pucuk. Jadi tadi mau cari cemilan semacam batagor atau apa, nggak ada ya, wis lah ke Alfamart aja cari cemilan kesukaan wis lah. Selesai nih di Tasikmalaya. Nah, ini gerbangnya, foto dulu deh bentar di sini. Selamat datang. Berarti maju lagi karena gerbangnya tinggi ya. Oke, sip. Yuk jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih 34 km lagi. Kalau nggak salah baratnya Tasik itu Garut. Garut kali ya. Oh, masih Tasik ini tulisannya. Cuman kalau baratnya Tasik itu Garut. Ini kita lagi mau naik gunung. Soalnya nggak ada jalan yang di pesisir pantai, jadi agak muter dulu. Nah, ini semuanya kompak ya, dari Jogja sampai Tasikmalaya, Garut, semuanya masih suasana kemerdekaan, masih suasana 17 Agustus. Wih, mantap. Jalannya asik lulur, dicoba dong. Apalagi kalau bareng-bareng. Cuman bareng-bareng no, enaknya mah sama yang sama-sama ridingnya itu bisa ngimbangi, jadi nggak tunggu-tungguan. Kali ini saya menemukan jalanan yang syahdu sekali. Mungkin ini daerah Garut ya, atau daerah Tasik. Saya sudah 20 menit lebih melintasi jalan antara perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Ternyata nggak ada jalan yang di pantai, pesisir pantai yang di Garut. Nah, saya malah jadi penasaran, pantainya yang di pesisir Garut itu kayak apa. Bisa jadi itu cakep banget karena belum tersentuh, ada hidden gem di situ. Nah, perlu tuh ditengok keindahan pantai di situ. Nanti barangkali dibikinin jalan sama pemerintah setempat. Alhamdulillah udah mau sampai di Bukit Teletubbies. Kayak apa sih, penasaran. Katanya bisa lihat pantai di bawah, terus motor bisa dibawa ke atas kayak kawah burung gitu toh. Kita lihat mana ini jalan masuknya. Katanya yang kiri ya. Oh, kiri deh. Itu ada motor juga yang lagi naik. Wih, kayak naik Bromo nih. Mari kita lihat apakah benar jalannya lewat sini.
lah itu. Oke, yuk kita bawa naik motor ini, yuk. Ini kayaknya akses mau ke pantai kayaknya ya. Cuman kita tengok bentar. Ini ada jalan lagi nih. Oh ya. Ini pantainya di bawah tuh. Bisa buat mandi itu. Di sini banyak penginapan juga ini. Mantap. Wih, cakep ya pantai di Bali view-nya. Wih, keren. Sip. Pantai Sayang Heulang, snorkeling, penginapan. Nah, ini dia nih Bukit Teletabisnya. Wow. Mantap. Emang cakep ini buat nyore di sini. Syahdu. Akhirnya sampai juga nih di Bukit Teletabis. Iya sih, bukitnya nanjak terus, ini nggak ada legokannya. Mantap. Nah, ini spot yang cakep banget ini buat sunset. Nah, di situ wah pas banget. Kalau di pantai di bawah itu malah nggak kelihatan untuk sunsetnya. Justru di sini spot paling cakep, kebetulan pas bulan Agustus mataharinya di sini. Soalnya kalau di bulan Juni, sebelum Juni itu agak kesana matahari, jadi ketutupan bukit itu. Nah, ini pas banget nanti turunnya. Kalau ini clear, nanti turunnya di itu di mana, di air laut ya. Mantap. Saya emang penasaran ke sini. Jadi kalau pantai banyak di Jogja, ada 700 pantai lebih yang di Jogja. Makanya kalau ke sini, jauh-jauh ke sini, ngapain ke pantai, cari yang lain-lain aja. Pantai nanti bisa dilihat nanti lagi. Makanya ini saya mau menghabiskan sunset di sini sambil nyantai-nyantai ya sampai maghrib begitulah. Pokoknya patokannya sunset habis itu maghrib selesai. Nah, kebetulan ada pengunjung di sini tuh. Ketika ngeres, saya survei beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Saya tertarik buat mampir di Bukit Teletabis. Ini areanya ada di Pantai Sayang Heulang, Garut. Nah, ini teman-teman bisa mampir ke sini kalau melintas di JLS. Karena udah maghrib, ini waktunya untuk turun dan cari penginapan. Lanjut jalan lagi cari penginapan ya, masih 1 jaman lagi. Nanti tinggal istirahat. Oke. Syahdu banget sunset di Bukit Teletabis. Wih, saya sendiri aja nih. Nah, sunsetnya sebelah sana. Nah tuh, udah adzan maghrib kan? Kalau adzan maghrib waktunya kita bubar. Sekarang sudah habis maghrib, waktunya untuk cari penginapan. Gelap ya? Iya, emang gelap banget. Sini nggak ada penerangan sama sekali. Tuh, ada penerangan cuma per berapa meter. Tambah ketutupan daun-daun. Ya, ini masih ada merah-merahnya langitnya. Dan saya masih perjalanan ke barat sampai Pantai Cemara. Pantai Cemara itu pertigaan yang mau ke Naringgul ke utara. Nah, besok biar bangun pagi langsung naik ke Naringgul. Nah, ini saya masih perjalanan kira-kira 1 jam ya, 54 km untuk sampai sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perjalanan malamnya ini aja deh, 1 jam aja, besok-besok nggak usah. Oke. Nah, ini kamarnya nih 150.000. Wah, cukup kayak kos-kosan. Fasilitas kipas, kasur single, kamar mandi dalam, dah sama jemuran, sama meja kecil. Dah cukup lah buat nginep, transit buat tidur. Waktunya cari makan karena belum makan
Nih, jadi waktu yang pas makan terus rebahan tidur. Cocok toh? Kayak gitu sambil ngecasi gadget-gadget supaya besok pagi siap berangkat. Pokoknya setiap ngeres itu selalu saya cas GoPro Insta360. Kalau intercom malam aja karena M2 ini kalau buat 2 hari kadang nggak cukup. Kalau saya nyetel musik terus ini saya cas. Saya malah kelupaan nggak bawa kepala charger yang punya deh. Untungnya saya ada kabel lightning yang USB, nggak yang Type C ya. Besok beli kepala charger yang khusus. Nah ini habis ngisi yang ketiga ya. Jadi ini 31828 tadi habisnya 40.000 juga. Jadi saya pertama ngisi full tank di Ambar Ketawang, Ambar Ketawang di Iya, kemudian ngisi di Cilacap, kemudian ngisi lagi tadi di mana ya sebelum ini ya, aku lupa ya. Pokoknya ngisi. Oh, yang Pertasok. Oke. Waktunya makan. Setelah makan terakhir pagi hari tadi di Jetis Cilacap, sekarang waktu makan lagi. Makan kenyang, tidur. Ya tahu. Halo pagi, ini